Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan aku Atina Dila Putri, salah satu dari calon peserta PMDK 2 LDK Karisma Politeknik Negeri Sriwijaya. Nomor pesertaku yaitu 202014. Jadi, maksud dari video ini itu adalah meneruskan dari tugas sebelumnya, yaitu pembuatan paper PMDK 2, lalu dilanjutkan dengan pembuatan video ini. Jadi buat teman-teman yang kepengen tahu apa saja yang bakalan kupaparkan, boleh tetap stay ya. Oke, next. Jadi yang pertama, aku di sini memilih divisi syiar sebagai mediaku untuk memaparkan dari paper maupun pemaparanku yang sekarang ini. Jadi aku membuat visi dan misi. Mulai dari visi. Jadi visiku untuk divisi syiar itu adalah menjadikan divisi syiar ini lebih progresif, terdepan, dan menjadi karakter LDK Karisma. Jadi gimana nih caranya biar divisi syiar ini menjadi divisi yang setiap harinya itu menjadi divisi yang selalu baik, selalu memperbaiki dan selalu mengevaluasi. Dan gimana nih caranya biar divisi ini biar jadi terdepan, biar jadi terunggul, dan jadi karakternya LDK Karisma. Oke, next. Nah, setelah visi, aku pun membuat misinya nih. Dari misi ini, aku buat lebih spesifik lagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, berorientasi dan berperan bersama pada anggota-anggota LDK yang ingin hijrah. Jadi misiku untuk divisi syiar ini agar menjadi divisi yang bagaimana dia tuh mendahulukan kepentingan dari anggota-anggota atau kader-kader LDK dulu, baru ke eksternal yang lain-lain atau hal-hal yang lain. Jadi gimana mendahulukan dari kader-kader dulu, dan juga melakukan teamwork atau kerjasama, berperan bersama pada anggota-anggota LDK yang lain, bisa jadi divisi yang lain ataupun teman-teman LDK yang lain. Lalu di poin kedua, misiku untuk divisi syiar ini itu bisa menjadi media menyebarluaskan sunnah-sunnah. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang pada tahun 2021 ini sudah banyak tonggak-tonggak dakwah yang sudah diestafetkan kepada generasi-generasi yang lebih muda, generasi-generasi seumuran kita nih. Misalnya, pokoknya generasi-generasi yang bisa dibilang Gen Z lah gitu, yang muda-muda, yang memiliki terobosan baru, yang memiliki wawasan yang lebih luas tentunya. Nah, gimana caranya buat divisi syiar ini juga ikut berkontribusi dalam hal itu? Nah, lebih spesifiknya, di sini aku mendefinisikannya dengan menyebarluaskan sunnah-sunnah. Seperti yang kita tahu, kita sebagai seorang muslim tentunya harus mendahulukan sesuatu yang wajib-wajib, lalu sebisanya melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi gimana nih caranya biar ikut cara dakwanya Rasulullah SAW dari divisi syiar itu sendiri. Lalu dari poin yang ketiga, misiku pada divisi ini itu mengadakan agenda yang lebih menarik. Kenapa aku bilang yang lebih menarik? Karena seperti yang kita tahu, LDK manapun, baik LDK Karisma maupun LDK di kampus-kampus lain juga, itu rata-rata pada penglihatan kasat mata kita itu pergaulannya hanya sebatas anak LDK. Baik itu sebatas anak LDK, bisa jadi juga kayak tempat mainnya gitu ya, lebih ke tempat tongkrongannya itu kayak hanya sekedar pada circle itu saja. Jadi gimana nih caranya biar ada agenda yang lebih menarik dari sebelum-sebelumnya, atau bisa dibilang anak-anak sekarang tuh yang anti mainstream lah gitu, yang gimana
penglihatan orang ketika kita melakukan agenda atau kegiatan itu tidak serta merta itu langsung melihat kita dengan wah ini anak LDK nih pasti gitu. Kayak gimana caranya orang melihat anak LDK itu tidak hanya stuck bermain ataupun nongkrong di hal-hal yang berbau kayak hanya circle-nya saja, tapi juga dia itu bersifat general atau keseluruhan pada semua kalangan gitu ya. Nah, setelah mengadakan agenda yang menarik, misiku ini berperan aktif dalam memakmurkan masjid kampus bersama-sama seluruh unsur dakwah yang ada di Polsri untuk membangun kehidupan Islami dan mensyiarkan Islam di lingkungan kampus. Nah, kenapa aku bilang memakmurkan masjid kampus? Karena ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa lepas gitu ya. Gimana nih anak LDK bisa terlihat? Di mana anak LDK biasanya dilihat orang? Ya, kalau tidak di fasilitas keagamaan begitu seperti masjid, atau paling tidak kan bisa saja dilihat dari sekret LDK di kampus Polsri ya, bisa juga. Tapi kan di sini generalnya orang-orang melihat anak-anak LDK itu kan kumpul-kumpulnya di masjid tentu kan. Nah, jadi gimana divisi syiar menjadi salah satu divisi yang berkontribusi besar dalam memakmurkan masjid, terutama masjid kampus di Polsri itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, aku juga membuat targetan umum dan khusus. Targetan umum untuk divisi syiar yang pertama itu menarik banyak anggota yang menyenangi dunia dakwah. Untuk target khususnya menjadikan anggota divisi syiar anak-anak muda yang suka posting kebaikan melalui sosial medianya. Nah, gimana nih biar anak-anak syiar nih keciri banget nih di tempatnya. Misal Instagramnya anak-anak syiar tuh ya isinya semua kayak ceramah ustadz ataupun reminder ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu sesuatu yang kepengen divisi syiar kalau suatu hari nanti itu aku masuk divisi syiar, itu salah satu hal yang kepengen aku wujudkan untuk divisi ini. Lalu targetan umum yang kedua mengadakan agenda tidak hanya di kampus tetapi juga di luar kampus. Untuk targetan khususnya agenda yang dilakukan di suatu kafe atau tempat nongkrong yang disebut basecamp syiar karisma, yang kalau bisa pemiliknya adalah kesatuan syiar karisma itu sendiri. Nah, ini salah satu hal yang juga sangat aku kepengenkan gitu ya dari divisi itu sendiri, dari divisi syiar ini, dimana kayak itu tadi kan kita tidak tentu ya anak-anak zaman sekarang itu tidak ingin terlihat serta merta semuanya hanya tentang agama, semua hanya tentang itu kan. Tentunya teman-teman atau circle yang lain di luar LDK tentunya akan bosi atau boring mendengar kita berbicara ataupun kalau misalnya nongkrong sama kita nih. Nah, jadi gimana caranya biar kayak kita punya basecamp kita sendiri untuk mengobrolkan hal-hal seperti itu. Untuk eksternalnya itu nanti kita sesuaikan pada individunya masing-masing gitu ya. Nah, di sini aku menyebut basecamp syiar karisma. Basecamp syiar karisma ini merupakan terobosan juga dari saya pribadi. Gimana juga divisi syiar ini kan selain bersyiar, kalau misalnya kita punya basecamp, misalnya pemilik basecamp itu juga kita sendiri, juga divisi kita sendiri gitu ya, satu kesatuan dari divisi kita sendiri, kita juga akan menghasilkan royalti dari itu.
kita dapat uang ataupun hal yang lainnya dari keuntungan membuka kafe atau tempat nongkrong itu. Karena yang menikmati itu bukan hanya kita, bukan hanya anggota-anggota dari divisi syiar, tapi seluruh teman-teman yang kepengen ke situ, yang kepengen nongkrong di situ juga bisa datang ke situ. Jadi itu salah satu hal yang saya pengenin juga ya. Lalu di targetan umum yang ketiga itu mengundang pendakwah yang gaul atau masa kini, baik tiktoker, selebgram, youtuber, dan lain-lain. Nah, untuk targetan khususnya, agenda yang mengundang pendakwah masa kini yang dimaksud akan diadakan setiap 1-3 bulan sekali. Jadi ini akan saya jadikan sesuatu yang dirutinkan pada divisi syiar. Gimana caranya mengundang dari teman-teman dakwah, ustadz atau ustazah, pendakwah yang sedang naik daun, itu gimana caranya biar bisa bekerja sama pada divisi syiar LDK Karisma itu sendiri. Nah, itu sesuatu hal yang sangat bisa jadi sangat menarik ya, karena kan zaman-zaman sekarang ini orang-orang itu kalau ngelihat dakwah, kalau ngelihat sesuatu yang berbau agama tapi dikemas dengan sedemikian rupa atau menarik oleh ustadz atau ustazah yang sekarang sangat kreatif, Masya Allah. Jadi orang-orang kan lebih tertarik tuh mendengar. Apalagi kalau misalnya kayak tiktoker, mengundang tiktoker, youtuber, cuma yang pada bidangnya gitu ya, yang pada bidangnya itu maksud saya pada bidang mensyiarkan agama Islam, tidak lain tidak bukan, kan tujuan kita hanya satu, hanya Allah dan Allah lagi kan. Jadi gimana caranya segala sesuatu yang asik gitu ya, yang asik itu bisa juga menjadi kebermanfaatan bagi kita masing-masing. Lalu targetan umum yang terakhir, membuat agenda Supercamp tahunan. Ini masuk ke dalam keinginan program yang saya buat pada divisi syiar. Jadi untuk targetan khususnya di dalam Supercamp ini akan dilakukan rangkaian acara mulai dari muhasabah diri, mabit, dan semua ibadah yang dilakukan bersama-sama. Lalu menutupnya dengan sertijab syiar LDK Karisma. Jadi pada Supercamp ini sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, karena saya dulu pernah ikut Supercamp di waktu saya masih SMA, pernah ikut Supercamp. Kayak Supercamp itu lebih ke ajang untuk memperbaiki diri ya, terutama untuk teman-teman yang baru mau hijrah. Nah, untuk divisi syiar ini terobosan saya mungkin agak berbeda dari pengalaman saya sebelumnya. Jadi di sini selain waktu dan tempat yang berbeda, karena kan kalau pas saya SMA itu agenda ini tidak dirutinkan atau belum tentu bisa dilakukan dalam 1 tahun, itu dalam 1 kali belum tentu. Tapi pada divisi syiar ini saya menargetkan untuk ini harus dilakukan setiap tahunnya, karena itu karena saya kepengennya itu disamakan waktunya dengan serah terima jabatan dari syiar LDK Karisma ini sendiri. Cuma mungkin karena sekarang situasi pandemi COVID-19 belum berakhir, mungkin semuanya akan dirilis ulang ataupun dievaluasi lagi gimana untuk melakukan hal ini gitu ya. Nah, kan Supercamp tahunan saya jadikan sebagai terobosan saya untuk program dari divisi syiar ini. Jadi program ini akan dilakukan setiap tahunnya, tepatnya setiap pergantian badan pengurus harian syiar Karisma.
Rangkaian dari kegiatan ini akan dilakukan di suatu tempat yang memadai untuk menampung ikhwan dan akhwat secara terpisah tentunya. Lalu dilakukan selama 2 hari pada weekend, Sabtu dan juga Ahad. Nah, program ini tentunya akan menjadi salah satu program yang saya gencarkan kalau misalnya saya memang betul menjadi anggota atau kader dari divisi syiar ini sendiri. Ini adalah salah satu yang akan unggul ataupun saya unggulkan, karena menurut saya penting adanya program seperti ini, terutama pada setiap tahunnya. Karena selain ajang perkenalan pada orang-orang baru tentunya, karena kan setiap tahunnya teman-teman kita di LDK kan berganti gitu ya. Ada yang mahasiswa baru, ada yang kakak-kakaknya gitu ya. Jadi gimana caranya Supercamp tahunan pada divisi syiar yang saya buat ini menjadi ajang kita, selain kita bisa asyik-asyikan, selain kita bisa menikmati weekend, menikmati liburan, kita juga bisa mendapatkan kebermanfaatan, mendapatkan sesuatu yang lebih wow gitu di hati kita. Misal kan biasanya setelah Supercamp, kalau saya dulu itu setelah Supercamp, di Supercamp ini kan ada yang namanya ruqyah. Dari ruqyah ini biasanya saya mendapatkan hal-hal yang menurut saya tidak pernah dapat di tempat lain gitu ya, selain saya ikut Supercamp ini. Jadi gimana benar-benar Supercamp ini kayak menjadi salah satu media saya untuk berubah, terutama untuk hijrah menjadi lebih baik ya gitu. Jadi semoga saja ini bisa terwujud atau terrealisasikan, tentunya atas izin Allah dan juga atas izin teman-teman yang memiliki kedudukan di LDK Karisma tentunya. Nah, kan pada penugasan ini kami itu dianjurkan untuk memilih bidang gitu ya, memilih bidang dari divisi syiar untuk saya. Jadi di sini saya memilih bidang Kastrat. Kastrat itu kajian strategi dakwah. Nah, saya membuat analisis masalah dari divisi ini itu tidak memiliki akun sosial media sendiri. Bagi saya ini termasuk hal yang bisa dibilang tidak terlalu penting ya, tapi harus selalu dimiliki bagi setiap divisinya, termasuk syiar tentunya. Karena dengan adanya official account, orang mungkin bisa lebih melirik syiar dan lebih terpublikasi keaktifannya, terutama untuk publikasi agenda-agenda. Nah, jangan sepenuhnya mengandalkan HMP. Jadi for your information, jadi saya ini adalah salah satu kader atau anggota dari divisi HMP itu sendiri, Humas Multimedia Pers, yang berfungsi sebagai media dari keseluruhan LDK Karisma nih, dalam mempublikasikan agenda-agenda ataupun rencana-rencana ke depan gitu ya. Jadi gimana caranya biar syiar ini tuh maksud saya tidak menganjurkan syiar untuk berdiri sendiri, tapi setidaknya ada sesuatu yang diabadikan oleh syiar itu sendiri pada akunnya masing-masing gitu. Saya harap ini juga bisa jadi evaluasi kita semua dari divisi manapun, mungkin bisa menjadikan ini pertimbangan lagi untuk membuat masing-masing divisinya itu, mulai dari Instagram ataupun akun bisnis dari WhatsApp ya, bisa juga. Karena cakupan LDK Karisma itu kalau hanya memiliki satu IG atau satu official account, saya rasa tidak cukup mencakup semuanya ya, karena masing-masing kecuali kemuslimahan, karena kemuslimahan kan dia sudah punya official account sendiri nih. Untuk divisi kemuslimahan punya official account sendiri, jadi kan dia lebih terpublikasi, dia lebih terlihat di luar gitu ya, lebih terlihat di luar, lebih tercatat gitu.
istilahnya tercatat, terformal gitu, formalitasnya ada gitu. Setelah postingan-postingan itu terlihat oleh orang-orang luar kan. Nah, saya juga buat terobosan cara pengelolaan staff nih. Nah, di pengelolaan staff ini saya akan melakukan pengelolaan staff itu sesuai dari yang terdahulu saja, atau untuk utama-utamanya atau poin-poinnya itu tidak ada yang berubah, tapi mungkin ada perbedaan sedikit karena saya akan memprioritaskan atau mengunggulkan teamwork atau kerja tim. Lalu saya akan melakukan ruqyah sebelum memberi amanah. Lalu banyak juga meet up pada teman-teman dari divisi syiar maupun divisi lainnya, dan juga mungkin akan merutinkan evaluasi. Jadi evaluasi tidak hanya dilakukan pada saat setelah program ataupun sebelum program, tapi evaluasi sebaiknya dilakukan lebih rutin lagi gitu. Mungkin bisa dalam 1 pekan ataupun 1 bulan gitu ya. Jadi kenapa saya bilang di sini saya banyak teamwork, karena biasanya teman-teman tuh kayak termasuk saya sendiri pribadi itu lebih suka kalau misalnya berorganisasi, dan berorganisasi itu lebih suka pada kerja timnya, karena kita bisa belajar banyak hal pada tim dari organisasi kita. Kita bisa belajar teamwork yang tidak kita dapatkan di kerja kelompok biasa gitu, tidak kita dapatkan. Teamwork pada organisasi itu vibes-nya saya rasa mungkin akan sangat berbeda atau bahkan berbanding terbalik dengan kerja kelompok biasa. Kalau misalnya kita ngerjain tugas kampus, tugas kuliah gitu ya, mungkin saya rasa itu akan berbeda. Lalu dilakukan ruqyah sebelum memberi amanah, karena amanah itu kan berat ya, dan juga pemilih amanah itu kan hanya pemangku kedudukan tinggi. Maksud saya hanya manusia biasa juga, namun dia memiliki kedudukan di divisi itu, misal ketua divisi. Nah, ketua divisi kan berlaku sebagai pemimpin dari divisi itu, artinya dia kan yang memberi amanah kepada orang-orang di bawahnya. Nah, karena yang diberi amanah dan memberi amanah sama-sama manusia, mungkin saya rasa karena manusia tempat salah dan dosa, mungkin ada baiknya kita merelakan hati, merelakan pikiran, merelakan tenaga untuk melakukan agenda-agenda di divisi syiar ini sendiri. Jadi dilakukan ruqyah ini tidak serta-merta karena amanah itu selalu berada di pundak yang salah, tidak, tapi karena justru kepengennya pundak dari amanah itu tidak mendapat godaan-godaan yang besar. Karena kan godaan-godaan itu kan tidak hanya datang dari manusia nih, ada juga datang dari makhluk gaib gitu ya. Jadi gimana caranya mungkin bisa kerjasama juga dengan organisasi-organisasi peruqyah anak-anak muda gitu ya, yang ada di kota Palembang. Mungkin saya pribadi kan asalnya dari Prabu. Kalau di Prabu jujur saya tahu siapa dan di mana lokasi dari organisasi ataupun komunitas dari peruqyah ini, saya tahu. Cuma kalau di Palembang mungkin harus saya perdalami lagi ataupun saya pelajari lagi bagaimana caranya supaya bisa kerjasama untuk melakukan ruqyah sebelum memberi amanah pada anggota-anggota dari divisi syiar itu sendiri. Jadi selain itu juga melakukan banyak meet up. Jadi meet up itu kan ajang kita buat lebih dekat nih satu sama lain. Jadi kan kalau misalnya sama-sama divisi syiar nih, saya dan kamu sama-sama divisi syiar, tapi saya nggak tahu tuh kamu, saya nggak tahu kamu, saya nggak kenal kamu.
saya cuma merasa pernah chatan sama kamu, saya cuma merasa enggak asing sama kamu, dan artinya saya tidak terlalu kenal kan dengan kamu. Jadi gimana caranya divisi ini, cara pengelolaan staff ini saya lakukan dengan memperbanyak meet up. Memperbanyak meet up ya tidak harus selalu nongki, tidak harus selalu nongki di base camp gitu ya. Bisa juga nongki di base camp, mungkin ikhwan yang lebih banyak waktu kepengen ngobrol sama ikhwan lainnya. Mungkin kalau akhwat mungkin bisa ketemu saja di kampus ataupun melakukan keakraban di masing-masing kos-kosannya gitu ya. Nah, di sini juga maaf ya. Jadi di sini juga terobosan saya itu kan adalah melakukan evaluasi atau merutinkannya gitu ya. Jadi kepengennya evaluasi itu tidak hanya dilakukan pada sebelum melakukan agenda ataupun sesudah melakukan agenda, tapi gimana evaluasi itu dilakukan setiap pekan ataupun setiap bulan sesuai apapun nanti yang akan disepakati ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun saya paparkan dari paper saya sebelumnya. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Sesuatu yang buruk hanya datang dari saya, dan sesuatu yang baik hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.